Halo sahabat Betsaida, perkenalkan nama saya Dr. Arta Latif, spesialis mata. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh sahabat Betsaida di kolom komentar di video sebelumnya. Untuk efisiensi, saya akan kumpulkan dalam beberapa kelompok jawaban. Mari kita bahas satu persatu. Ya, yang pertama adalah pertanyaan seputar masalah refraksi. Dok, apa dengan air rebusan sirih dapat dengan cepat menghilangkan mata minus? Kemudian, bisakah beli kacamata tanpa resep dokter dan hanya mengetahui dari alat yang tersedia di optik? Dok, saya memiliki mata minus 5 dan yang kanan 6, tapi saat ini penglihatan mata menjadi blur dan dalam penglihatan ada titik-titik hitam banyak. Kira-kira itu bisa disembuhkan nggak? Bagaimana cara menyembuhkannya? Siang dok, anak saya umur 15 tahun. Kalau untuk melihat cahaya lampu, matanya kayak ada pelangi dan kadang sakit matanya. Itu apa ya? Oke, saya akan jawab satu persatu. Yang pertama, minus itu ditimbulkan oleh karena anatomi bola matanya. Jadi bentuk bola matanya, panjang bola matanya bagaimana dari kornea ke retina, kelengkungan korneanya, ketebalan korneanya, bentuk lensanya. Jadi keseluruhan dari itu yang menyebabkan mata jadi ada ukuran minus, plus, ataupun astigmatism yang dikenal sebagai silinder. Jadi kalau pemberian air rebusan daun sirih tidak akan mengubah itu. Dan saya sangat menyarankan sebaiknya menghindari penggunaan rebusan daun sirih. Untuk kacamata yang pemeriksaannya di optik, silahkan saja. Saya tidak masalah soal itu. Kalau petugas optiknya, optometrisnya teliti dan pemeriksaannya benar, maka harusnya kacamatanya nyaman dipakai. Tapi kalau ternyata sudah dicoba, masih kurang nyaman juga atau ada kesulitan, silahkan selanjutnya periksakan matanya ke dokter mata. Kalau bisa dokter mata yang terdekat. Ya, kemudian dok, saya memiliki mata minus 5 dan yang kanan 6 tadi itu. Saat ini penglihatan mata menjadi blur dan titik-titik hitam banyak. Begini, pastikan dulu ukuran yang terkini apakah benar 5 atau 6. Kadang bisa saja sudah terjadi perubahan ukuran, mungkin bertambah minusnya, bisa jadi. Kita menggolongkan minus itu ada minus ringan sampai di bawah 3, minus sedang 3 sampai 5, dan minus besar 6 ke atas. Pada mereka yang minusnya besar, minus 6 dan ke atas, itu bisa terjadi proses degenerasi pada mata, sehingga kemampuan retinanya jadi berkurang akibat proses degenerasi tersebut. Maka sebaiknya kalau pada mereka yang minusnya sudah masuk 5 atau 6 dan ke atas dan mengalami pemburaman pada penglihatan matanya, periksa dulu. Jadi jelas ini masalahnya di mana. Apakah hanya ukuran kacamatanya saja yang perlu diganti atau retinanya juga ada masalah. Mengenai titik-titik yang terbang-terbang, pada mereka yang mata minus tinggi itu terjadi pemanjangan panjang bola mata, sehingga terjadi penarikan pada jaringan sekeliling bola mata tersebut. Dan tentunya di dalam bola mata ada satu jaringan kita sebut sebagai vitreous gel. Vitreous gel ini juga akan ikut tertarik dan menjadi pecah-pecah. Nah, yang terbang-terbang hitam-hitam itu adalah pecahan dari vitreous gel tersebut. Tapi jangan lupa, ingat masih ada kemungkinan penipisan retina dan yang lainnya. Jadi sebaiknya periksa dulu. Kemudian pertanyaan yang saya dulu sehat, sering di depan layar laptop berjam-jam, kemudian minusnya dari 0,75 naik 125, kemudian naik 175, kemudian naik jadi 225. Tidak ada faktor keturunan karena ortu sampai buyut nggak ada yang kena mata minus. Jadi begini, ukuran kacamata itu untuk timbul itu multifaktorial. 1, mungkin ada riwayat turunan keluarga, bisa. 2, status nutrisinya, gimana, kebutuhannya terpenuhi nggak, atau makannya sembarangan, itu juga bisa memicu. Kemudian kebiasaannya bagaimana? Apakah cuma kebiasaannya bekerjanya di depan komputer berjam-jam, hanya di dalam kamar saja, jarang melakukan olahraga, jarang outdoor, jarang kena matahari, itu juga bisa pemicu. Banyak penelitian yang telah menunjukkan mereka yang
sedentary atau yang gak banyak gerak, mungkin yang kerjanya depan komputer berjam-jam, jarang keluar rumah, jarang olahraga, itu pertambahan minusnya akan lebih cepat atau lebih tinggi dibandingkan mereka yang ada aktivitas fisik. Mengenai LASIK bisa menghilangkan minus sampai dalam batasan tertentu. Tapi kalau Anda tidak mengubah kebiasaan Anda, yang misalnya makan sembarangan, sering begadang, bekerja depan komputer berjam-jam, jarang istirahat, dan hampir nggak pernah olahraga, ataupun jarang outdoor, jarang kena matahari, itu masih bisa berubah lagi. Nah, untuk pertanyaan anak saya umur 15 tahun, kalau melihat cahaya lampu matanya kayak ada pelangi, kadang sakit matanya. Kalau ada keluhan melihat pelangi, itu ada bisa beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, mungkin dia sudah ada timbul refraksi, perlu bantuan kacamata atau lensa kontak. Itu mesti periksa dulu. Mungkin juga ada silinder semacamnya juga bisa. Kalau matanya kadang sakit, itu juga bisa ditimbulkan misalnya dia ada ukuran tertentu tapi tidak dikoreksi. Misal, dia matanya -2 silinder 1, tapi tidak pernah pakai kacamata. Jadi selama ini untuk memfokus, untuk melihat jelas, matanya harus bekerja ekstra keras. Jadi cepat capek, bisa kadang-kadang timbul keluhan sakit juga. Kemungkinan berikutnya, mungkin ada proses peradangan atau proses lainnya di bagian depan bola mata, seperti kornea atau yang lainnya. Itu mesti dilihat. Ada juga kemungkinan lainnya kalau melihat pelangi, bisa jadi gejala glaukom. Walaupun itu tidak banyak, tapi tolong diperiksakan dulu. Jadi jangan dibiarkan begitu saja. Ya, demikianlah jawaban atas pertanyaan sahabat Betsaida. Bila ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan isikan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tolong tambahkan komentarnya. Terima kasih.